Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Berdiri gagah di dataran tinggi Minangkabau, kota Bukit Tinggi bukan sekedar penanda geografis, melainkan juga saksi bisu perjalanan panjang sejarah Sumatera Barat. Bermula dari sebuah pakan di Nagari Kurai sampai menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia. Menjadikannya kota dengan warisan sejarah yang kaya dan menarik untuk ditelusuri. Tahukah historian bagaimana asal-usul dan sejarah lengkap Bukit Tinggi? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Dalam buku Sejarah Sosial Daerah Sumatera Barat tahun 1973 yang ditulis oleh Dr. Taufik Abdullah dan kawan-kawan, sebelum menjadi kota, Bukit Tinggi merupakan sebuah nagari yang bernama Nagari Kurai. Secara adat, Nagari Kurai berada di bawah satu payung dengan nagari-nagari sekitarnya, seperti Nagari Banuhampu, Nagari Sianok, dan Nagari Koto Gadang. Menurut laman Kementerian Agama Sumatera Barat, berdirinya kota Bukit Tinggi diawali dengan adanya sebuah pasar yang berdiri serta dikelola oleh penghulu Nagari Kurai. Orang Minangkabau biasa menyebutnya sebagai pakan, di mana pakan ini hanya buka pada hari Sabtu saja. Dari sebuah pakan yang sepi, lama-kelamaan pengunjung yang datang semakin ramai. Akhirnya pakan ini dibuka juga pada hari Rabu, saking ramainya pengunjung. Pakan di negeri Kurai tersebut terletak di perbukitan yang tinggi, sehingga disebut Bukit Tinggi. Seiring berjalannya waktu, pakan itu kemudian berubah nama menjadi Pasar Ateh. Sebutan Bukit Tinggi sendiri menjadi julukan untuk negeri Kurai. Sumber lain menyebutkan bahwa pasar itu diberi nama Bukit Kubangan Kabau. Tapi setelah terjadi pertemuan adat suku Kurai, tempat itu berganti nama menjadi Bukit Nanta Tinggi. Lama-kelamaan, nama tersebut kemudian menjadi Bukit Tinggi. Dan nama pasar di Kurai menjadi Pasar Bukit Tinggi. Pada tahun 1823, Belanda datang ke dataran tinggi Agam. Di saat Pasar Bukit Tinggi ini sudah ramai didatangi oleh penduduk. Pada masa penjajahan Belanda, Bukit Tinggi berstatus sebagai Gemeentelijk Resort berdasarkan Stadblad tahun 1828. Setelah pembangunan benteng Stadblad oleh Kapten Bauer pada tahun 1825 di atas Bukit Jire, kota ini kemudian dikenal dengan nama Gemeente Fort de Kok. Pada tahun 1833 terjadi perjanjian Plakat Panjang, yang pada kemudian menghasilkan perjanjian bahwa Nagari Kurai menjadi pusat kegiatan ekonomi Fort de Kok. Statusnya lalu naik menjadi Stadgemeente Fort de Kok, sebagaimana diatur dalam Stadblad nomor 358 tahun 1938. Dengan luas wilayah sama dengan wilayah kota Bukit Tinggi sekarang. Kota ini juga digunakan oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa penjajahan Jepang, kota ini bernama Bukit Tinggi Shi Yakusho. Daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya, seperti Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Tabah, dan Bukit Batabuah, yang sekarang berada dalam wilayah Kabupaten Agam. Oleh pemerintah Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintah militer untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand, karena di Bukit Tinggi berkedudukan Komandan Militer ke-25 Jepang, di bawah pimpinan Jenderal Kobayashi. Bukit Tinggi juga menjadi pusat latihan Gyugun untuk daerah Sumatera Barat bagian utara. Di kota ini, pemerintah Jepang juga mendirikan pemancar radio terbesar di Pulau Sumatera untuk mengobarkan semangat rakyat
dalam Perang Asia Timur Raya. Setelah masa proklamasi kemerdekaan, Kota Bukit Tinggi menjadi sebuah wilayah otonom sesuai dengan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera nomor 391 tanggal 9 Juni tahun 1947. Kota Bukit Tinggi sempat menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949. Tepatnya setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Lalu, Kota Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1959, Kota Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Meski tidak lagi sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi menyimpan sejarah perjuangan Indonesia yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Selain itu, Kota Bukit Tinggi juga melahirkan tokoh-tokoh pejuang nasional seperti Muhammad Hatta. Itu tadi sekilas asal-usul nama dan sejarah Bukit Tinggi. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.